Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman pengurus Introducing Kampus jurusan Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta karena telah memberi saya kesempatan di sini untuk membawakan materi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hilal Farul Hamam dari D4 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya alhamdulillah diamanahi sebagai mahasiswa berprestasi tingkat UNIF serta dapat melanjutkannya kepada jenjang finalis di tingkat nasional. Baik, langsung saja memasuki materi. Di sini saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, dari saya sendiri tidak ada tip khusus untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Namun dalam perjalanan saya hingga saat ini, saya mempunyai moto, yaitu jangan takut untuk mencoba. Karena di sini, dalam tahap belajar, kita semua harus belajar setiap harinya. Serta teman-teman jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru, serta hal baru tersebut akan membuat teman-teman menjadi lebih baik. Namun hal tersebut tidak lupa, kita harus melakukannya dengan rasa senang serta tanggung jawab. Karena jika kedua aspek tersebut kita terapkan, semua yang kita anggap berat seperti mengikuti perlombaan, belajar saat hendak ujian, ataupun akan mengikuti tes, tidak akan merasa jenuh dan terpaksa. Sehingga di akhir nanti, kita akan mendapatkan hasil yang baik. Lantas bagaimanakah cara kita memunculkan rasa tanggung jawab serta rasa senang tersebut? Jika saya pribadi, saya mencari motivasi dalam diri saya sendiri, serta hasil apa yang kita cari. Jika kedua hal tersebut selaras, motivasi tersebut akan muncul sendiri dalam diri kita. Cara mengatur waktu itu salah satu hal yang menurut saya sangat penting, teman-teman, untuk kita semua mencapai tujuan kita masing-masing. Kalau saya pribadi, saya mengatur waktu saya dengan cara membuat jadwal harian. Apakah saja yang akan saya lakukan berdasarkan skala prioritas. Menentukan skala prioritas itu sangat penting karena tidak semua hal tersebut penting dalam waktu yang sama. Harus ada yang didahulukan ataupun tidak. Serta yang paling penting adalah kita tidak boleh menunda pekerjaan kita tersebut. Jika sudah menjadwalkan apakah yang harus kita lakukan, kita menentukan skala prioritas. Jika kita menunda pekerjaan tersebut, sama saja. Hal tersebut tidak akan merubah apa-apa setelah hasil yang kita dapat tidak dapat maksimal. Selama saya mengikuti perlombaan, tantangan terbesar saya adalah komunikasi. Komunikasi itu sangat penting dalam semua kegiatan, termasuk dalam mengikuti sebuah perlombaan. Terlebih jika lomba tersebut diikuti per tim, di mana tim tersebut beranggotakan lebih dari satu anggota. Komunikasi yang harus terjalin haruslah baik. Sehebat apapun anggota tim tersebut, jika komunikasi antar anggota jelek, tim tersebut tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Sehingga komunikasi adalah kunci utama keberhasilan dalam suatu perlombaan. Menurut saya sendiri, mendapatkan nilai yang jelek itu adalah suatu hal yang wajar ya teman-teman. Jika seorang mahasiswa mendapatkan nilai yang rendah dalam suatu mata kuliah tersebut. Karena hal tersebut adalah bukan akhir dari segala-segalanya. Kalau saya berada pada posisi tersebut, hal yang pertama saya lakukan adalah saya harus mengomunikasikan hal tersebut dengan dosen yang bersangkutan mengenai tugas saya ataukah nilai dari ujian saya. Dan apakah dosen tersebut membuka remedial untuk mendongkrak nilai saya. Jika hal tersebut tidak dapat dilakukan ataupun dosen tersebut tidak membuka sesi remedial, yang selanjutnya saya lakukan adalah saya harus mereview materi-materi di mana mata kuliah tersebut saya anggap kurang. Dan selanjutnya saya akan mengikuti semester pendek pada semester berikutnya untuk memperbaiki nilai mata kuliah saya. Saya menganggap teman-teman finalis mahasiswa berprestasi di tingkat universitas maupun tingkat nasional bukan saingan saya, teman-teman, melainkan rekan lomba. Karena dalam pemilihan mahasiswa berprestasi tersebut, nasional maupun univ, semua belajar banyak hal-hal baru. Kita sharing pengalaman, berbagi tips dalam menjalani perkuliahan, dan untuk gelar mahasiswa berprestasi satu tingkat nasional itu adalah sebuah bonus di akhir. Yang terpenting adalah proses kita
dalam mencapai hal tersebut. Jika kita mendapatkan gelar tersebut, itu juga bukanlah akhir dari segalanya, karena kita harus mengemban amanah yang lebih. Karena amanah mahasiswa berprestasi satu tingkat nasional, lingkupnya sudah tidak lingkup univ lagi, melainkan sudah mencakup lingkup nasional. Serta juga jika kita tidak mendapatkan gelar tersebut, itu juga bukan akhir dari segalanya, melainkan kita juga harus memiliki value bagaimanakah cara kita mempengaruhi lingkungan kita ke jenjang yang lebih baik. Sehingga kita sebagai mahasiswa berprestasi dapat mengambil impact, dapat menjadi agent of change di lingkungan kita terutama. Seperti itu, teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.